apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu di acara Golkar, ini semacam lagu lama yang coba untuk diputar. Mengerikannya, mudaratnya, kalau pilkada oleh DPRD, saya cukup menduga bahwa ke depan akan begitu banyak calon jadi-jadian. Calon itu sudah bisa diputuskan, maka pemenangnya juga bisa ditentukan. Yang lain itu dianggap sebagai pelengkap penderita. Salah satu isu yang saya kira cukup krusial, yang terus hangat menjadi perbincangan publik hingga saat ini, adalah wacana bagaimana pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Jadi ada diskursus belakangan ini yang ramai diperbincangkan, pilkada kita dipilih oleh DPRD. Tentu wacana ini menjadi ramai menyangkut dua hal. Pertama, wacana ini disampaikan secara terbuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam acara Golkar beberapa waktu yang lalu. Apapun judulnya, kalau seorang presiden menyampaikan pernyataan politik, apalagi pernyataan itu misalnya dinilai kontroversial, pastinya menimbulkan polemik yang tidak berkesudahan. Buktinya, sampai hari ini kita menyaksikan ada tawuran opini yang cukup ekstrim. Ada yang pro dan kemudian ada yang kontra. Pihak pro yang kemudian mendukung berargumen dengan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota oleh DPRD, politik uang bisa dihilangkan dan gejolak politik juga bisa diredam. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa pihak-pihak yang menolak juga berargumen bahwa tak ada jaminan apapun, sekalipun pilkada oleh DPRD, politik uang pastinya ada. Ini hanya pergeseran politik uang yang kemudian diberikan kepada rakyat akan bergeser politik uang yang hanya akan diberikan kepada segelintir DPRD yang memiliki hak milih untuk menentukan siapa yang jadi gubernur, bupati, dan wali kota. Tawuran opini itulah yang saya kira menjadi penting kita sebagai rakyat untuk ikut berkontribusi, kira-kira bagaimana caranya untuk menghilangkan praktik politik yang cukup mahal. Yang kedua menariknya karena tahun depan terkait dengan nasib apakah pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat atau kemudian dipilih oleh DPRD. Ini sudah masuk pembahasan DPR. DPR memasukkan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dalam prolegnas, Program Legislasi Nasional 2025. Kita akan cek apakah DPR dan pemerintah akan mempertahankan pilkada secara langsung atau akan mengubah bagaimana pilkada kita itu kembali misalnya dipilih oleh DPRD seperti zaman Orde Baru. Dalam konteks itu ya saya kira memang semua pihak harus duduk secara bersama, berbicara dari hati ke hati, karena semua yang disampaikan secara terbuka, bagaimana pilkada langsung ataukah oleh DPRD kan kuncinya satu, soal ongkos politik yang dinilai cukup fantastik dan cenderung tidak rasional. Pertanyaannya, kalau ongkos politik mahal, apakah jawabannya harus kembali kepada DPRD atau tidak? Tentu ini bukan jawaban satu-satunya. Butuh kajian, butuh evaluasi yang saya kira semua orang harus menggunakan hati dan pikirannya secara jernih sehingga ada solusi, hak-hak politik rakyat tidak dikebiri, ongkos politik bisa ditekan, sehingga pemimpin yang dipilih oleh rakyat bukan lagi karena faktor logistik. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan bahwa wacana soal bagaimana gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD ini semacam lagu lama. Bukan hanya terjadi di Prabowo Subianto. Bahkan kalau kita mau rajin satu persatu, mengecek perdebatan bagaimana terkait dengan pilkada oleh DPRD, ini terjadi sejak SBY jadi presiden. Di akhir masa kekuatan politiknya 2014 yang lalu, SBY dihadapkan pada satu manuver politik yang dilakukan oleh kawan-kawan DPR. Saat itu DPR merevisi Undang-Undang Pemilu. Salah satu poinnya adalah mengesahkan bagaimana pilkada oleh DPRD, bagaimana gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD dan tidak lagi dipilih oleh rakyat. Itu 2014. Tapi selang 2 hari setelah DPR ketok palu terkait dengan keputusan itu, SBY keluarkan Perpu untuk menganulir keputusan yang sudah dibuat oleh DPR. Argumen SBY satu, SBY mengatakan demokrasi di Indonesia itu adalah demokrasi langsung, direct demokrasi, bukan demokrasi perwakilan. Praktis setelah SBY mengeluarkan Perpu, perdebatan terkait dengan pilkada oleh DPRD sirna. Tapi kita juga dipertontonkan satu
fenomena politik di 2019 misalnya. Silih berganti elit-elit di negara kita itu juga mengulang narasi yang sama, mengulang diskursus yang sama. Bagaimana pilkada tidak lagi dipilih secara langsung. Argumennya sama, politik uang dan ongkos politik yang cukup tinggi. Saya ingat persis saat itu 2019 yang lalu, Mendagri Pak Tito juga menyampaikan pentingnya evaluasi terkait dengan pilkada yang dinilai brutal, dinilai mengeluarkan ongkos politik yang tinggi dan politik uang. Dan bahkan disinggung bagaimana pilkada oleh DPRD. Bahkan juga sempat memunculkan yang disebut dengan pilkada asimetris. Banyak yang menentang, banyak yang protes. Sehingga wacana yang disampaikan oleh Pak Tito saat itu hilang. Tapi muncul lagi wacana itu disampaikan oleh pimpinan MPR Pak Bambang Susatyo. Pak Bamsud juga mengkritik pelaksanaan pilkada yang dinilai menghambur-hamburkan uang dan praktik politik uang secara vulgar. Usulannya adalah kembali kepada DPRD. Itu yang kemudian kita saksikan di zaman Jokowi sekalipun, ada sejumlah elit, satu persatu mereka mencoba untuk menggaungkan bagaimana pilkada tidak lagi dipilih secara langsung. Jadi apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu di acara Golkar, ini semacam lagu lama yang coba untuk diputar. Tapi kalau kita hitung rata-rata, kuncinya satu, evaluasinya satu, bahwa pilkada kita, politik kita, ongkosnya mahal. Oleh karena itu, kalau kita ingin menekan supaya ongkos politik kita tidak terlampau mahal, supaya politik uang itu bisa ditekan, saya kira jawabannya adalah bukan kembali kepada DPRD. Saya berargumen dua hal. Pertama, ongkos politik mahal itu kan dikaitkan dengan dua hal. Pertama, terkait dengan penyelenggaraan pilkada yang cukup mahal pembiayaannya. Negara membutuhkan sekitar 37 triliun untuk pelaksanaan pilkada serentak di 2024 ini. Nah, untuk menekan anggaran biaya supaya tidak mahal, kan bukan rakyat yang memutuskan. Rakyat tidak dilibatkan dalam hal itu. Ini domain pemerintah dan DPR. Ke depan DPR dan pemerintah bikin anggaran, jangan lagi 37 triliun. Bahkan kalau bisa, penyelenggara pemilu kita, Bawaslu, KPU, dan seterusnya itu sifatnya ad hoc. Karena kita sudah menghadapi keserentakan. Kalau kita rajin hitung satu persatu, yang kemudian membuat anggaran biaya pemilu kita itu bengkak sampai 37 triliun, ini kan untuk membayar operasional dan logistik di bawah. Padahal kita tahu kotak suaranya itu bukan dengan kualitas tinggi, tapi dengan kardus. Oleh karena itu, supaya pembiayaan negara kita terkait dengan penyelenggaraan tidak lagi mahal, tentu kuncinya jangan mengorbankan rakyat. Kuncinya di pemerintah, kuncinya DPR. Apalagi sampai hari ini mayoritas koalisi tegak lurus bersama pemerintah. Kalau pemerintah dan DPR ini bersepakat supaya anggaran pilkada jangan 30 triliun, misalnya cuma 5 triliun ataupun 7 triliun, saya kira selesai. Yang kedua, soal bagaimana ongkos politik yang dikeluarkan oleh para kontestan. Yang bikin mahal juga tidak ada kontribusi rakyat. Yang bikin mahal itu adalah para elit-elit politik. Contoh, kenapa ongkos politik yang dikeluarkan oleh calon itu mahal? Untuk mendapatkan dukungan partai kan juga keluar mahal. Butuh uang, miliaran. Kan itu yang dikeluhkan oleh semua calon. Jadi memborong dukungan partai itu bukan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi memborong dukungan partai untuk maju pilkada, itu juga membutuhkan uang yang tidak sedikit. Nah itu yang harus dihilangkan, kan itu yang mahal. Termasuk misalnya soal politik uang. Kan para calonlah yang kemudian menggunakan uang, menggunakan logistik, menggunakan bansos untuk meyakinkan pemilih datang ke TPS supaya mereka menang. Bisa tidak hal-hal yang semacam ini pada level elit, pada level partai, disepakati keputusan politiknya? Ada hukum yang mengatakan bahwa haram hukumnya menggunakan mahar politik, haram hukumnya menggunakan politik uang, haram hukumnya menggunakan bansos. Kuncinya di mana? Kuncinya di partai politik, bukan di rakyat. Oleh karena itu, kalau kita cacah satu persatu, yang membuat ongkos politik kita mahal, itu tidak ada domain rakyat sama sekali. Itu domainnya elit. Soal anggaran pilkada yang 37 triliun, isu bisa ditekan kalau elit bersepakat. DPR dan pemerintah bersepakat ongkos supaya penyelenggaraan murah itu selesai. Dan pada saat yang bersamaan supaya tak ada mahar politik, tidak ada ongkos politik, tidak ada politik uang, tidak ada politik bansos, kuncinya di mana?
ada di elit, ada di partai, ada kontestan, dan ada tim pemenangan. Rakyat di bawah itu datang ke TPS dengan atau tanpa logistik sekalipun, mereka menganggap pemilu itu sebagai sebuah pesta demokrasi. Yang membuat mahal ongkos politik, politik uang, itu adalah elit, para kontestan, dan para partai politik. Jadi yang menekan ongkos politik semua itu kuncinya di elit, kuncinya di partai, bukan di rakyat. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan, jadi untuk menekan bagaimana ongkos politik kita itu tinggi, jawabannya bukan kepada DPRD. Jawabannya adalah bagaimana komitmen partai, bagaimana komitmen elit, bagaimana komitmen DPR, dan bagaimana komitmen pemerintah. Kalau 4 eksponen ini berkompromi, politik kita itu tanpa mahar, politik kita itu tanpa logistik, politik kita tanpa uang, insya Allah saya turut meyakini bahwa pilkada kita itu bisa ditekan, ongkos politiknya itu cukup nihil, dan gubernur bupati yang terpilih, termasuk wali kota yang akan terpilih, adalah mereka yang sesuai dengan selera rakyat. Mengerikannya, mudaratnya, kalau pilkada oleh DPRD, saya kira, saya cukup menduga bahwa ke depan akan begitu banyak calon jadi-jadian. Karena saya khawatir atas nama koalisi mayoritas, maka calon itu sudah bisa diputuskan, maka pemenangnya juga bisa ditentukan. Yang lain itu dianggap sebagai pelengkap penderita. Oleh karena itu, saya sejak awal menyatakan dua hal, setuju dengan evaluasi bahwa pilkada kita memang cukup mahal, tapi jawabannya bukan kembali kepada DPRD. Pilkada kita tetap dipilih langsung oleh rakyat, tapi bikin aturan, ada komitmen, ada political will, supaya ongkos pelaksanaan pilkada, supaya ongkos politik bisa ditekan, kuncinya ada di partai politik, ada di fraksi, ada di DPR, dan ada di pemerintah. Saya kira di situ. Rakyat tetap diuntungkan, elit juga tetap diuntungkan, dan demokrasi kita kembali sehat. Saya kira di situ konteksnya.